Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Erick Thohir kembali dihujat. Ya, sama siapa lagi kalau bukan sama pendukungnya tim Oren. Pokoknya segala sesuatu yang berbau dengan Persib, apalagi nyenggol-nyenggol Persija, ya pasti kena terus lah. Kali ini Eto'o dihujat lantaran tiba-tiba PSSI berencana gunakan Stadion JIS sebagai venue Timnas Indonesia. Jelas rencana Erick Thohir ini yang akan menggunakan JIS ini pasti nggak diterima dong oleh sebagian supporternya Persija. Kenapa nggak diterima? Sebab JIS ini saat ini bisa dianggap miliknya Persija. Setelah Persija ini kan nggak dibolehin nih pakai GBK. Karena katanya GBK dipakai untuk Timnas. Apa jadinya kalau Timnas main di JIS, otomatis Persija nggak punya atau nggak boleh lagi dong main di JIS. Jadi gini secara singkatnya, kemarin kan Persija minta main di GBK nih, tapi kan ditolak nih sama pengelola GBK dengan alasan nggak bisa karena GBK kan mau dipakai Timnas. Bingung kan akhirnya Persija mau main di mana? Ya udah akhirnya coba main di JIS, tapi di JIS pun dilarang karena rumputnya belum dibenerin. Akhirnya Persija main di Bekasi atau Bogor. Nah sekarang ketika Persija udah dapat kerjasama dengan JIS, tiba-tiba PSSI minta main Timnas di JIS dengan alasan GBK baru akan direnovasi rumputnya. Sementara Timnas ini jadwal mainnya udah deket gitu loh. Jelas alasan PSSI yang akan menggunakan JIS ini tuh nggak diterima dong oleh sebagian Jackmania dengan ucapan, alah dasarnya aja nih si Eto'o ini mau nyusahin Persija, dia kan bosnya Encip, dan berbagai alasan lain gitu loh. Yang intinya apa yang dilakukan Erick Thohir itu disangkut pautkan dengan pihak Persib loh ya. Ya meskipun nggak semua Jackmania ini memprotes kebijakan PSSI ini ya, ada juga sebagian Jackmania justru senang kalau Timnas main di JIS sebab jarak antara penonton dengan lapangan ini sangat dekat. Otomatis lawan akan ketar-ketir kena cywar dari penonton Timnas ya kalau memang Timnas main di JIS. Itu sisi positifnya itu. Jadi intinya dari Jackmania itu nggak semuanya ya, ada sebagian yang setuju, ada sebagian juga yang menolak. Pokoknya gini deh, di setiap klub itu pasti ada supporter yang memang dia disebut garis keras, yang memang gimana ya, nggak fleksibel. Tapi ada juga ya supporter itu di klub itu yang fleksibel, yang istilahnya dia ini enak lah diajak apa-apa. Itu semua klub pasti ada. Nggak di Persija aja, nggak di Persib aja, nggak di Persebaya, semua pun ada. Ada yang pro sama klub, ada yang benci sama klub, ya gitu deh. Jadi kita nggak bisa memukul rata semua ya. Oke, ini pendapat kami soal rencana PSSI yang akan menggunakan Stadion JIS dan ditolak oleh sebagian supporternya Persija. Yang pertama, menurut kami ini memang salahnya PSSI kalau memang ternyata ngotot pakai JIS. Kenapa demikian? Awal November 2024, PSSI sudah bilang akan merevitalisasi rumput Stadion GBK dan Persija nggak boleh pakai Stadion GBK. Tapi pengelola GBK malah mengizinkan GBK dipakai untuk konser. Rusak lagi dong rumputnya. Nah, sampai Desember 2024 belum ada perbaikan rumput Stadion GBK. Otomatis Persija pun tetap nggak bisa pakai GBK dong. JIS pun tetap nggak bisa dipakai karena rumputnya masih belum beres. Januari 2025, Persija menandatangani kerjasama dengan Asprop Jakarta tentang pengelolaan JIS, yang artinya Persija resmi jadi pengelola JIS selama 1 tahun ke depan. Tapi 1 minggu berselang, PSSI tiba-tiba kerjasama dengan PT Lestarindo sebagai pengelola rumput GBK. Otomatis ketika PSSI menunjuk Lestarindo baru mulai dong kerjanya buat ngebenahin rumput GBK, dan GBK belum diapa-apain sementara Timnas mainnya udah deket. Akhirnya mau nggak mau PSSI berencana pindah ke JIS karena JIS udah kelar direnovasi. Nah inilah yang membuat sebuah polemik. Makanya diduga ini katanya PSSI khususnya Erick Thohir ini sengaja menjegal Persija biar nggak bisa main di JIS ataupun harus main di luar Jakarta terus. Karena pemikiran sebagian Jackmania itu berpikir seperti, kenapa kalau memang GBK mau dibenerin, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, kenapa nggak dari tahun-tahun kemarin gitu kan? Kenapa sekarang setelah Persija dapetin stadion pribadi, kenapa sekarang Persija diusak-usik? Itu loh yang jadi permasalahan oleh sebagian oknumnya Persija Jakarta, supporternya Persija Jakarta ya.
Ya kalau buat kami nggak ada salahnya juga apa yang diucapkan oleh sebagian Jackmania. Karena memang ya kalau memang PSSI ini serius untuk mengelola GBK, ya alasan mereka kan katanya kami kan sewa katanya gitu kan. Tapi kalau memang fokus timnas tuh main di GBK, kenapa PSSI itu nggak dari tahun kemarin gitu kan? Cari vendor yang besar, yang resmi seperti Lestarindo ini buat ngebenahin rumput GBK. Kenapa dari bulan November, bahkan dari bulan Oktober ya, Oktober November itu rumput GBK kan udah rusak. Kenapa nggak coba sekalian dibenahi secara total gitu kan? Kenapa istilahnya sampai akhirnya Januari 2025 ketumnya sendiri yang langsung turun tangan? Padahal kan kita sama-sama tahu bulan Oktober atau Juli gitu kan, Erick Thohir udah bilang meminta pada Esko PSSI yang bertugas ini untuk mengurusi soal GBK, tapi nggak kelar-kelar sampai Januari 2025, sampai akhirnya Erick Thohir sendiri yang memboyong Lestarindo untuk membenahi rumput GBK. Yang artinya apa? Ada yang nggak jalan, ada kerja yang nggak dikerjain oleh anak buahnya Erick Thohir. Jadi ini akan keulang-ulang terus ya, dari tahun ke tahun yang namanya Esko PSSI ataupun karyawannya PSSI ini tuh selalu begini ya kalau ditugasin gitu. Sampai akhirnya ketumnya sendiri yang turun tangan, gak Iwan Bule, semua juga sama, harus Iwan Bule sendiri yang turun, sekarang Erick Thohir sendiri yang turun. Jadi kalau untuk urusan yang satu ini pendapat kami nggak nyalain sebagian supporter Persija yang menyalahkan Erick Thohir, karena memang ya supporter manapun, supporter klub manapun pasti akan menyalahkan dia ya kalau memang kejadiannya seperti ini. Meskipun ya ini kesalahan dari anak buahnya sendiri ya. Sampai kapan coba PSSI punya anak buah kayak gini? Apalagi si AS tuh ya, gede omongnya doang, kerjanya mah kagak ada. Inilah kondisi Stadion Patriot yang ada di Bekasi jelang laga Persija lawan PSIS Semarang. Banjir yang cukup tinggi menerjang kawasan Bekasi dan sekitarnya, termasuk Stadion Patriot yang berada di Kayu Ringin, Bekasi, Jawa Barat. Intensitas hujan yang cukup deras ditambah kiriman air dari Bogor membuat kota Bekasi tenggelam. Laga Persija lawan PSIS Semarang sendiri resmi ditunda dan akan digelar lagi pada Rabu 5 Maret 2025. Kabarnya akan digelar di Stadion Indomik Arena Tangerang, Banten. Oke, ini pendapat kami ya. Buat kami ini ada sedikit yang unik deh, agak unik buat kami. Kami sebelumnya mohon maaf ya, apa yang akan kami sampaikan ini jika mengganggu ataupun sedikit menyinggung. Kami nggak ada bermaksud menyinggung ataupun menghina apapun ya terhadap warga Bekasi. Nah, apakah ini ada kaitannya ya dengan soal keributan Persija lawan Persib kemarin? Soalnya kan ketika kerusuhan itu terjadi, banyak pihak yang dirugikan, seperti pedagang yang dagangannya banyak yang dirusak, warga sekitar pun banyak rumahnya atau propertinya yang dirusak akibat kerusuhan ini. Bahkan sampai pengelola Patriot pun pernah bilang gak akan mengizinkan lagi Persija main di Patriot. Tapi memang kan ini susah karena emang masih ada kontrak antara Persija dengan Patriot yang menjadikan atau membuat Persija ini tetap main di Patriot. Nah ini mungkin saja loh ya, mungkin saja, kami bilang mungkin saja, dalam hatinya warga sekitar dan para pedagang yang dirugikan kemarin, ini mungkin hatinya ngedumel ya, kesel ya, enek banget atau gimana lah gitu. Akhirnya mereka berucap dalam hatinya hal-hal yang buruk buat Persija, ataupun mungkin ya, moga-moga aja Persija nggak main di sini lagi. Dan gini loh, ucapan manusia itu, kalau ucapan mulut, ucapan bibir itu memang kalau dalam agama kami agak susah ya, nggak selalu diijabah oleh Tuhan. Tapi ketika hati yang berbicara, Tuhan itu akan lebih mendengar hati lo ya. Meskipun kita nggak sengaja ngucapin dalam hati, tapi itu langsung didengar lo ya. Mungkin saja ada ucapan hati para warga di sekitar stadion ini yang merasa kecewa ataupun sakit hati, dan tiba-tiba itu dijabah dengan tiba-tiba Tuhan menurunkan ya, yang manusia bilang itu katanya bencana. Tapi kan balik lagi, kalau cuma gara-gara kejadian ini, masa semua Bekasi kena, bahkan Jakarta pun kena, Bekasi itu kena semua gitu kan? Kan gak ada hubungannya banget, masa keributannya di Patriot terus menyerangnya seluruh warga ya. Kami nggak tahu juga kalau itu, karena kan gini loh,
Setahu kami, dalam agama Islam, Tuhan itu nggak akan menurunkan bencana tanpa ada penyebabnya. Penyebabnya siapa? Ya manusia itu yang bikin bencana. Seperti yang dituliskan atau disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 berikut ini. Kita ke timnas Indonesia. Seharusnya ada yang malu nih sama Sintayong. Kenapa malu? Dulu dia bilang kayak gini nih. Balas WhatsApp pelatih lu kalau terjadi sama gue cut juga. Cerita terakhir gue denger ya dia nggak mau balas WhatsAppnya Sintayong. Ya. Wah kalau lu nggak mau balas WhatsAppnya Sintayong ya selesai lo. Lu siapa? Yang pertama gue pikir yang ada di benak gue adalah mungkin ada misunderstanding kan antara budaya Barat bahwa lu nggak panggil gue udah book liburan ya terus lu panggil gue nggak bisa karena gue udah book liburan. Tapi gue dengar lagi bahwa WhatsAppnya Sintayong itu nggak dibalas. Kalau itu yang lu nggak balas WhatsApp pelatih lu kalau terjadi sama gue cut juga. Sehebat apapun. Iya, sehebat apapun gue cut. Sangat disayangkan. Tapi gue harap kan ini masih muda juga ya. Gue harap kedepannya ada itulah. Ada. Nah ucapan ini ketika dia ini masih belum terkontaminasi atau ikut-ikutan dengan yang namanya politik. Lalu kemudian dia bilang seperti ini. Oh lagi yang bikin gue menurun. Kasus Elkan Bagot. Emang Elkan bunga perang apa? Loh kan lu bunuh karir ini pemain loh. Anak muda semua bikin kesalahan. Masa iya sampai sekarang nggak dipanggil lagi? Jelaskan ke publik. Kenapa lu nggak panggil dia? Kita punya hak untuk tahu itu. Ini ketika dia sudah terkontaminasi dengan politik ya. Nah sekarang dia bilang kayak gini. Elkan Bagot itu Kan dia kemarin bermasalah dengan yang sudah ditelepon sama PT Klaver dan dia prefer ke klubnya. Dan kita harus respect itu. Ada makanya ya sebelum kita menjudge atau menghakimi orang lain, yo cari tahu dulu gitu loh sumber kebenarannya. Elkan itu sudah masuk loh dalam daftar pemain yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Tapi Elkannya menolak. Artinya apa? Apakah benar Sintayong yang mencoret Elkan atau Elkannya memang yang seperti dibilang orang-orang cuma mau main kalau dikontrak atau dibayar? Nah lo, kalaupun Sintayong mencoret Elkan Bagot, apakah Sintayong salah mencoret orang yang kemungkinan gak nasionalisme? Buat kami gini loh ya, kenapa kami ini selalu respect sama Sintayong? Sebab rasa nasionalisme Sintayong ini tuh lebih besar ketimbang dari rasa nasionalisme bangsa kita sendiri. Orang bangsa kita sendiri ini sibuknya apa? Sibuk korupsi, betul dong? Orang bangsa kita ini sibuk apa? Nitip pemain ke timnas, yang bikin timnas hancur, betul dong? Nah orang bangsa kita sendiri justru sibuk ikutan judi bola dan gak peduli timnasnya kalah atau menang, yang penting mereka taruhan, betul dong? Dan orang bangsa kita sendiri sibuk ngatur siasat bagaimana caranya agar berkuasa termasuk di PSSI, sementara timnasnya gak dipedulikan dan sepak bolanya gak dipedulikan. Betul apa betul? Sementara Sintayong dia ini orang Korea, bukan orang Indonesia. Tapi sejak datang ke Indonesia dia udah mikirin gimana caranya pemain Indonesia ini main bola yang benar, betul dong? Gimana caranya pemain timnas kita punya mental, attitude, dan kebiasaan yang baik. Nah gimana caranya agar sepak bola Indonesia ini bisa benar. Nah bagaimana caranya agar anak-anak di negara ini bisa tahu cara main sepak bola yang benar dengan cara mendirikan akademi, betul dong? Bahkan seorang Tristan Alif, talenta berbakat Indonesia yang disia-siakan oleh bangsanya sendiri, akhirnya apa? Dirangkul loh sama Sintayong. Ya, Tristan Alif, bocah yang dulu dijuluki Messinya Indonesia ini seolah terlantar. Entah karena orang tuanya yang terlalu sombong ingin anaknya cuma main di luar negeri lah, entah memang karena orang tuanya ini nggak punya duit buat masukin anaknya ke klub Indonesia lah. Tapi memang talenta berbakat ini tuh jadi nggak terpakai. Nah,
Kemudian diambillah sama Sintayong, dibinalah oleh Sintayong dan jadi pelatih akademinya Sintayong. Maka dengan kejadian Sintayong ini, kita sebagai bangsa Indonesia ini jangan marah kalau ada yang bilang bangsa ini tuh sudah menjadi bangsa yang jahiliyah, gak tahu balas budi dan gak tahu berterima kasih. Sebab itu memang faktanya.